Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Sahabat TNI. Pada video kali ini kita akan membahas terkait soal dan pembahasan tes intelijensi umum atau TIU di part satunya. Jadi buat sahabat yang lagi persiapan tes CPNS, bisa tonton video ini ya untuk menjadi referensinya. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Mata dibanding lihat sama dengan A. Raba kulit, B. Bau hidung, C. Sedap lidah, D. Tangan pukul, E. Telinga dengar. Apa jawabannya? Oke, pembahasannya. Mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu telinga dengar. Kemudian contoh yang kedua, wajan dibanding masak sama dengan A. Kertas tinta, B. Jalan macet, C. Pena tulis, D. Lemari es, E. Cat kuas. Pembahasannya, wajan digunakan untuk memasak, pena digunakan untuk menulis. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya sahabat. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Bioskop dibanding film sama dengan A. Kelas belajar, B. Tari sanggar, C. Belanja pasar, D. Drama teater, E. Lari lapangan. Pembahasannya, bioskop merupakan tempat untuk menonton film, kelas merupakan tempat untuk belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut soal yang keempat. Semua peserta didik berdasi, sebagian mahasiswa berjas. Jadi A. Sebagian peserta didik berjas, B. Sebagian peserta didik berjas dan bersepatu, C. Sebagian peserta didik berdasi dan berjas, D. Sebagian peserta didik berdasi tapi tidak berjas, E. Semua peserta didik berdasi dan berjas. Jawabannya, semua peserta didik berdasi, sebagian peserta didik berjas. Karena salah satu partikular maka kesimpulan partikular. Kesimpulan yang tepat adalah sebagian mahasiswa berdasi dan berjas, sebagian mahasiswa berdasi dan tidak berjas. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Kemudian lanjut soal yang kelima. Semua R adalah S, sebagian R adalah T. Jadi A. Semua R yang bukan S adalah T, B. Sebagian R adalah T tetapi bukan S, C. Semua T yang bukan R adalah S, D. Sebagian R yang bukan T adalah S, E. Semua R yang bukan T adalah bukan S. Pembahasannya, semua R adalah S, sebagian R adalah T. Karena salah satu partikular maka kesimpulan partikular. Tetapi hati-hati karena pilihan jawaban merupakan jebakan. Jadi kesimpulan yang tepat adalah sebagian R yang bukan T adalah S. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Lanjut soal yang keenam. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas gambar yang sangat berguna harganya murah. Jadi A. Semua kertas gambar harganya murah, B. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar, C. Sebagian kertas gambar harganya murah, D. Kertas yang murah sangat berguna, E. Semua kertas gambar yang harganya murah tidak berguna. Pembahasannya, semua kertas gambar sangat berguna, sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Karena salah satu partikular maka kesimpulan partikular. Kesimpulan yang tepat adalah sebagian kertas gambar harganya murah. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal yang ketujuh. Semua ilmuwan selalu memiliki wawasan yang luas. Reza seorang ilmuwan yang tidak suka membaca. Jadi A. Reza seorang ilmuwan yang tidak suka memiliki wawasan luas. B. Walaupun tidak suka membaca, Reza memiliki wawasan yang luas. C. Semua ilmuwan tidak suka membaca. D. Membaca tidak menambah wawasan seorang ilmuwan. E. Membaca adalah kegiatan utama ilmuwan. Pembahasannya, semua ilmuwan selalu memiliki wawasan yang luas. Reza seorang ilmuwan yang tidak suka membaca. Jadi walaupun tidak suka membaca, Reza memiliki wawasan yang luas. Maka jawabannya di sini yang tepat adalah yang B. Kemudian contoh soal yang ke-8 ya, sampai dengan 11. Perhatikan teks berikut ini. Di suatu universitas, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Semua mahasiswi mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya. Tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah itu diatur sebagai berikut. Mata kuliah H harus diambil pada semester pertama.
Mata kuliah A selalu diambil setelah mata kuliah B diambil. Mata kuliah C harus diambil sebelum mata kuliah A. Mata kuliah D dan G harus dipisahkan oleh 2 semester secara berurutan. Oke ya, bisa di screenshot. Lanjut ke soalnya. Ke-8. Urutan mata kuliah yang memenuhi persyaratan untuk mahasiswa semester 2 sampai semester 8 adalah A. D, C, B, A, G, E, F. B. B, D, A, C, G, E, F. C. G, C, F, D, B, A, E. D, G, E, F, D, B, A, C. E, A, B, C, D, E, F, G. Pembahasannya. Misalnya yang pertama, mata kuliah H selalu diambil pada semester pertama. Mata kuliah A selalu diambil setelah mata kuliah B diambil, maka B lebih besar daripada A. Kemudian yang ketiga, mata kuliah C harus diambil sebelum mata kuliah A, maka C lebih besar daripada A. Kemudian yang keempat, D dan G harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Pilihan A tidak sesuai dengan pernyataan 4. Pilihan B dan D tidak sesuai dengan pernyataan yang ketiga. Pilihan E tidak sesuai dengan pernyataan yang ketiga. Maka urutan yang memenuhi persyaratan untuk mahasiswa semester 2 sampai dengan semester 8 adalah B, C, F, D, B, A, kemudian E. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Lanjut soal yang ke-9. Mata kuliah C dapat diambil pada tiap semester di bawah ini kecuali A semester 2, B semester 3, C semester 4, D semester 6, E semester 8. Mata kuliah C tidak dapat diambil pada semester 8 karena mata kuliah C harus diambil sebelum mata kuliah A, sehingga mata kuliah C tidak mungkin diambil di semester akhir. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian yang ke-10. Semester paling cepat yang digunakan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah A adalah A semester 5, B semester 4, C semester 3, D semester 2, E semester 1. Pembahasannya. Semester paling cepat untuk mengambil mata kuliah A adalah pada semester 4, karena semester pertama diharuskan mengambil mata kuliah H. Sementara mata kuliah A hanya dapat diambil setelah mata kuliah B dan C diambil. Maka jawabannya di sini adalah yang B, yaitu semester 4. Lanjut soal yang ke-11. Apabila mata kuliah D diambil pada semester 4, maka mata kuliah B pasti tidak dapat diambil pada A semester 2, B semester 3, C semester 5, D semester 6, dan E semester 7. Pembahasannya. Apabila mata kuliah D diambil di semester 4, maka mata kuliah B pasti tidak diambil pada semester 7. Karena syarat keempat adalah mata kuliah D dan G harus dipisahkan oleh 2 semester secara berurutan. Sehingga semester 7 pasti diisi oleh mata kuliah G. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang E, yaitu semester 7. Lanjut ke soal 12. 140 dibagi 7 dikali dalam kurung 5 ditambah 7 sama dengan A 35, B 57, C 79, D 107, E 240. Pembahasannya. Dahulukan operasi yang berada di dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, berikutnya penjumlahan atau pengurangan. Jadi rumusnya kali bataku dan yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Maka jawabannya 140 dibagi 7, kemudian 5 ditambah 2 dulu ya, 12. Jadi 140 dibagi 7 kemudian dikali 12, jadi 20 dikali 12 sama dengan 240. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Lanjut soal yang ke-13. 24 dikali 3/8 dibagi dalam kurung 6/7 dikurangi 11/21 sama dengan A3, B7, C18, D23, E27. Pembahasannya. Jadi gitu ya. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 18/21 dikurangi 11/21 ya. Jadi 7/21. Maka 24 kali 38 dibanding 7/21 sama dengan 9 dibagi 7/21 sama dengan 9 kali 21/7 sama dengan 27. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Lanjut soal ke-14. Jika X sama dengan 26% dari 50, kemudian Y pangkat 2 dikurangi 5X sama dengan 131 dan Z sama dengan akar 4 dari 256, maka X kurangi Y plus Z kuadrat adalah A15, B16, C17, D18, E19. Pembahasannya. X sama dengan 26% kali 50 ya, sama dengan 13. Y kuadrat dikurangi 5X sama dengan 131. Maka di sini ketemu Y-nya 14.
kemudian Z sama dengan akar 4 dari 256 sama dengan 4. Jadi X dikurangi Y plus Z kuadrat sama dengan 13 dikurangi 14 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 15. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut soal ke-15. 4 pangkat 4 dikali akar 8 pangkat 8 dikali 2 pangkat 7 dikali akar 4 pangkat 14 dibagi akar 2 pangkat 10 dikali 64 dikali 3 akar 8 pangkat 2 dikali akar 16 pangkat 6 sama dengan A 2 pangkat 30, B 2 pangkat 24, C 2 pangkat 20, D 2 pangkat 16, E 2 pangkat 10. Pembahasannya seperti ini. Jadi sama dengan 2 pangkat 8 dikali 8 pangkat 4 dikali 2 pangkat 7 dikali 4 pangkat 7 dibanding 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 2 kali 16 pangkat 3. Jadi yang sama dicoret ya, coret, ketemunya 2 pangkat 21 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 16. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Lanjut soal selanjutnya ke 16. Pilihlah gambar yang tepat untuk melengkapi kelompok gambar berikut. Nah, bisa diperhatikan ya sahabat, untuk melengkapi pembahasannya. Gambar kedua merupakan rotasi dari gambar pertama sebesar 90 derajat searah jarum jam. Jadi gambar yang tepat untuk melengkapi pola tersebut adalah opsi yang B ya sahabat. Itu karena dibalik ya, diputar 90 derajat. Oke, lanjut soal ke-17. Pilihlah gambar yang tepat untuk melengkapi kelompok gambar berikut. Terus yang ketiga. Gambar kedua dapat dari gambar pertama dengan objek berwarna hitam, dibesarkan dan dibuat berwarna putih. Jadi gambar yang tepat untuk melengkapi pola tersebut adalah opsi yang A ya sahabat. Lanjut soal ke-18. Pilihlah gambar yang tepat untuk melengkapi kelompok gambar berikut. Perhatikan pada gambar kedua ada penambahan 2 garis di dalam objek bangun. Jadi gambar yang tepat untuk melengkapi pola tersebut adalah opsi yang D. Kemudian soal yang ke-19. Carilah gambar yang berbeda dari gambar berikut. Dari gambar yang berbeda ya, dari A, B, C, D, E itu. Dari setiap gambar hanya 2 bangun yang berpotongan bersama, kecuali pada opsi B yang berpotongan ketiganya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal ke-20. Carilah gambar yang berbeda dari gambar berikut. Bisa diperhatikan sahabat. Pada setiap bangun terdapat 2 garis di dalam dan 1 garis di luar bangun, kecuali pada opsi D yang garis di dalam bangun ada 1 dan 2 garis di luar bangun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal yang ke-21. Carilah gambar yang berbeda dari gambar berikut. Gema garis pada gambar berasal dari titik sudut bangun, kecuali pada opsi A ada yang bukan berasal dari titik sudut bangun. Maka jawabannya adalah yang A. Soal ke-22. Carilah gambar yang merupakan kelanjutan pola dari deretan gambar berikut. Perhatikan bahwa setiap gambar mempunyai 3 bangun dan pola selanjutnya dari gambar dibentuk dari bangun paling depan ditaruh di belakang sendiri. Jadi gambar yang tepat untuk melengkapi pola tersebut adalah gambar yang A. Kemudian soal yang ke-23. Carilah gambar yang merupakan kelanjutan pola dari deretan gambar berikut. Oke, pembahasannya. Perhatikan bahwa setiap pola mempunyai titik yang bertambah 1 sehingga pola kelanjutannya harus mempunyai 4 titik. Sedangkan gambar tersebut terdiri dari bangun segi 5 dan segitiga berselang-seling. Jadi gambar yang tepat untuk melengkapi kelanjutan pola gambar tersebut adalah gambar dengan bangun segitiga dan ada 4 titik, yaitu opsi yang C. Selanjutnya soal yang ke-24. Carilah gambar yang merupakan kelanjutan pola dari deretan gambar berikut. Pembahasannya. Perhatikan bahwa garis dalam setiap gambar berkurang 1 dengan arah berlawan jarum jam. Pola gambar juga terdiri dari bangun lingkaran dan segi 4 bergantian. Jadi gambar yang tepat untuk melengkapi kelanjutan pola gambar tersebut adalah gambar dengan bentuk segi 4 dan terdiri dari 1 garis di sebelah kirinya. Yaitu jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Bagaimana sahabat semuanya? Itu tadi adalah soal dan pembahasan tes intelijensi umum yaitu TIU di part 1-nya. Semoga dari soal tadi dapat mempermudah kalian nantinya dalam mengerjakan soal-soalnya ya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan atau ada masukan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.